Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi Quran hadis kali ini, kita akan membahas tentang memanfaatkan waktu menambah ilmuku. Ayat dan hadis tentang memanfaatkan waktu dan juga menuntut ilmu. Poin yang pertama ada Quran Surah Al-Asr ayat 1-3 yang merupakan landasan ideal tentang perlunya menghargai waktu. Lanjut, hadis tentang memanfaatkan waktu. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar. Kemudian ada hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Yang terakhir surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya adalah memerintahkan kita untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri dari kebodohan. Mari kita baca Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terjemah per ayat. Wal 'ashri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal saleh dan mereka saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sebab turunnya ayat pada zaman dulu dalam tafsir Juz'u Amma karya Syekh Muhammad Abduh dijelaskan bahwa telah menjadi adat bagi bangsa Arab apabila hari telah sore mereka duduk berbincang-bincang membicarakan soal-soal kehidupan dan cerita-cerita lain yang berkenaan dengan urusan sehari-hari. Karena banyak percakapan yang ngelantur, sering terjadi pertengkaran di antara mereka, sakit hati sehingga menimbulkan permusuhan. Lalu ada yang mengutuk waktu asar, mengatakan bahwa asar adalah waktu yang celaka atau naas, bahkan bahaya terjadi di waktu itu. Maka datanglah ayat ini memberi peringatan bahwa demi asar, perhatikanlah waktu asar. Bukan waktu asarnya yang jahat, tapi mereka yang selalu menghabiskan waktu yang tidak berguna. Penjelasan surat Al-Asr ayat 1 wal 'ashri yang artinya demi masa. Bumi berputar dan bergantilah masa yang dilaluinya, suka dan duka, naik dan turun, masa muda dan masa tua. Ada masa hidup, kemudian mati, dan tinggallah kenang-kenangan ke masa yang lalu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia adalah orang yang rugi. Di waktu kecil kita memang senang dalam pangkuan ibu, tapi itu juga merupakan kerugian bagi kita, karena kita tidak bisa merasakan apa artinya hidup. Kemudian setelah dewasa, kita harus berdiri sendiri. Kemudian kita juga memiliki pasangan yang bisa menjadi beban hidup kita. Setiap mulai tergantung kepada tenaga dan kegiatan sendiri. Setelah tua, kita merasakan sepi, bahkan kadang-kadang bertambah menjadi beban buat anak cucu kita. Sesudah itu, kita pun mati. Lanjut ayat ketiga. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan memberitahukan kebenaran. Iman menimbulkan keinsafan untuk dia hidup di dunia ini, yaitu untuk berbakti kepada Maha Pencipta dan kepada sesama manusia. Masa hidup niscaya setelah kita mati, kenangan kita akan tetap hidup selama waktu berjalan.
Hubungkanlah tali kasih sayang dengan sesama manusia, saling memberitahu kepada yang benar, supaya yang benar itu dapat dijunjung tinggi bersama. Saling mengingatkan pula mana yang salah, supaya yang salah itu sama-sama dijauhi cobaan terlalu banyak, kesusahan kadang-kadang sama banyaknya dengan kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibi faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw ghabiru sabili wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhirus sabaha wa idza asbahta fala tantadhiril masa'a wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Terjemahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu hingga sore hari. Gunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Terjemahan serta lafaz bisa dilihat. Kun fit dunya, jadilah kamu di dunia. Kun itu jadilah. Gharib, asing. Abiri sabilin, orang-orang yang melewati suatu jalan. Idza amsayta, apabila kamu berada di sore hari. Tantadhiri, kamu menunggu. Asbahta, kamu berada di pagi hari. Al-masa'a, sore. Limaradika, untuk menghadapi sakitmu. Limautika, untuk menghadapi matimu. Penjelasan hadis. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Orang asing adalah orang yang tinggal di sebuah negeri yang bukan negeri asalnya karena adanya suatu urusan, maka dia pun akan bersiap-siap untuk berangkat dari negeri tersebut kapan saja urusannya selesai dan kembali ke negeri asalnya. Adapun orang yang safar adalah orang yang sedang melakukan suatu perjalanan yang melewati berbagai negeri dan tidak bermukim pada negeri yang dia lewati sampai dia menyelesaikan perjalanannya. Maka negeri asing dan negeri yang dilewati adalah sebagai pemisahan dunia, sementara keberangkatan atau perjalanannya adalah menuju akhirat. Terima kasih, semoga bisa menambah hasanah perilmuan dari Quran Surah Al-Asr dan hadis riwayat Al-Bukhari. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.